Praktikum IPA di SD tentang perkembangbiakan vegetatif alami disusun oleh Devi Wijayanti, NIM 857576529. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami. Alat dan bahan yang dipersiapkan dalam praktikum ini adalah alat-alat tulis dan lembar pengamatan tumbuhan yang ada di sekitar dan cangkul kecil. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami merupakan salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. 1. Umbi batang, 2. Umbi lapis, 3. Umbi akar, 4. Akar tinggal atau rizoma, 5. Tunas, 6. Tunas adventif, 7. Stolon atau geragi, 8. Spora. Umbi batang. Umbi batang yaitu umbi yang berkembang dari batang yang tumbuh ke dalam tanah kemudian menggembung atau membengkak membentuk umbi untuk menyimpan cadangan makanan yang berbentuk zat tepung. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara umbi batang saya temukan pada tanaman suwek. Tanaman suwek berkembang biak dengan cara umbi batang. Prosesnya dimulai dengan menanam potongan-potongan umbi batang di tanah yang subur. Potongan umbi batang ini kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru dengan memperbanyak umbi secara vegetatif. Umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berkembang dari modifikasi daun. Daun-daun mengalami pembengkakan dan saling tumpang tindih membentuk struktur seperti bola. Daun-daun tersebut membentuk struktur seperti sisik berdaging yang merupakan tempat menyimpan makanan. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara umbi lapis saya temukan pada tanaman bawang merah. Tanaman bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis karena umbi tersebut memiliki struktur yang memungkinkan untuk menyimpan nutrisi dan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan baru. Umbi lapis terdiri dari beberapa lapisan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat makanan dan air. Umbi akar. Umbi akar adalah struktur akar yang dimodifikasi untuk tempat penyimpanan makanan. Umbi akar berasal dari pembengkakan atau penebalan akar yang disebabkan akumulasi nutrisi. Pembengkakan biasanya terjadi di bawah tanah pada akar utama tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan umbi akar saya temukan pada pohon singkong. Pohon singkong berkembang biak dengan cara umbi akar, di mana umbi tersebut dipotong menjadi potongan-potongan yang kemudian ditanam kembali dalam tanah yang subur. Setelah ditanam, umbi akan tumbuh tunas baru dan akar, membentuk tanaman baru. Proses ini memungkinkan tanaman singkong untuk berkembang biak secara vegetatif. Akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah perkembangbiakan tanaman yang tumbuh dan menyebar di bawah permukaan tanah. Akar tinggal menghasilkan akar atau tunas baru yang kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara akar tinggal atau rizoma saya temukan pada tanaman kunyit. Tanaman kunyit berkembang biak melalui rizoma, yaitu akar yang tumbuh di bawah tanah. Rizoma yang telah tumbuh dipisahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menanamnya kembali untuk membentuk tanaman baru. Proses ini dilakukan saat mengganti tanaman kunyit yang tua dengan yang baru. Tunas. Tunas adalah perkembangbiakan tanaman yang menggunakan bagian tunas atau tanaman yang baru tumbuh. Tunas berada di bawah tanaman induk dan muncul di atas permukaan tanah. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara tunas saya temukan pada pohon pisang. Pohon pisang yang sudah besar di sampingnya ada pohon pisang kecil. Pohon pisang kecil inilah yang sebagai individu baru. Calon individu baru ini dinamakan tunas.
Tunas adventif. Tunas adventif merupakan tumbuhan yang tumbuh dari bagian tanaman seperti akar atau daun. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara tunas adventif saya temukan pada pohon cemara dan tanaman cocor bebek. Pohon cemara berkembang biak dengan cara tunas adventif, di mana tunas baru tumbuh dari bagian yang tidak biasa seperti batang atau akar. Sedangkan tanaman cocor bebek berkembang biak dengan cara tunas adventif karena memiliki kemampuan untuk menghasilkan tunas baru dari bagian-bagian tertentu seperti daun, yang kemudian dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Stolon atau geragi. Geragi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memodifikasi batang yang tumbuh di samping atau bisa disebut cabang di batang. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara geragi saya temukan pada rumput teki. Rumput teki berkembang biak melalui stolon atau geragi dengan cara menjalarkan batang horizontal di atas permukaan tanah, kemudian membentuk akar baru di titik-titik tertentu. Hal ini memungkinkan rumput teki untuk menyebar secara horizontal dan memperluas cakupan mereka. Spora. Spora adalah organ reproduksi yang dimaksudkan untuk penyebaran sel atau benih pada tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara spora saya temukan pada tanaman paku-pakuan. Tanaman paku-pakuan berkembang biak melalui spora yang dihasilkan oleh organ reproduksi mereka, yang disebut sporangia. Sporangia menghasilkan spora yang kemudian tersebar untuk tumbuh menjadi individu baru. Kesimpulan, perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Perkembangbiakan vegetatif alami tidak memerlukan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi melalui umbi batang, umbi lapis, umbi akar, akar tinggal atau rizoma, tunas, tunas adventif, stolon atau geragi, dan spora. Sifat tanaman baru hasil vegetatif alami sama dengan tanaman induknya.